Saudara-saudara, mari kita membaca bersama-sama Ibrani pasal ke-11. Ibrani pasal ke-11, kita membaca bersama-sama ayat 14, 15 dan 16. 13 sampai 16, saya tidak tahu kita bisa selesai sampai ayat di mana. Kita membaca keempat ayat ini semua. 1, 2, 3. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari sesuatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah menyiapkan sebuah kota bagi mereka. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan berkati jam selanjutnya sebagaimana Tuhan sudah memberkati jam sebelumnya. Ayat-ayat yang kami baca boleh menjadi pencerahan di dalam jiwa kami, menjadi pedoman di dalam hidup kami, menjadi petunjuk di dalam kelakuan kami, menjadi sesuatu kriteria di dalam hidup rohani, hidup beriman kepada Tuhan selama kami berada di dalam dunia ini. Dengar doa kami, berkati hamba-Mu yang hina ini, sehingga dia boleh menjadi perkakas di dalam tangan Tuhan yang dipakai melalui urapan Roh Kudus dan kepenuhan roh dan kuasa serta kebenaran yang diwahyukan di dalam kitab suci. Beri kepada kami keausan, kerinduan untuk mau mendengar, menerima pendidikan dan pengajaran dari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada ayat-ayat sebelumnya kita sudah bicarakan dengan iman Abraham. Kita bicara iman daripada seorang yang namanya Sarah. Sarah tidak seperti Abraham. Abraham menerima panggilan langsung dari Tuhan. Sarah tidak. Sarah seorang ibu rumah tangga yang tidak melahirkan anak, yang begitu bersandar kepada suaminya. Dia mempunyai kecantikan yang luar biasa, dan dia punya kerelaan yang taat kepada suami. Di dalam 1 Petrus mengatakan, Sarah menyebut suaminya Tuhan. Dia taat kepada dia. Dia dengan lembut dan dengan tenang, stabil, menjadi sesuatu Sarah. Bagaimana hidup saleh sebagai perempuan yang menjadi contoh dan teladan di dalam seluruh sejarah. Saudara-saudara, apa sih yang menjadi kelebihan perempuan? Kalau dilihat daripada tubuhnya, dia tidak sekuat laki. Dilihat daripada ketenaganya, dia tidak sebesar lelaki. Maka perempuan mempunyai keindahan tersendiri yang tidak mungkin dirampas, tidak mungkin dibandingkan oleh pria. Yaitu dia mempunyai kelembutan, keindahan, kestabilan, ketenangan yang tidak ada pada laki-laki. Saudara-saudara, jikalau seorang perempuan lupa dia perempuan, dan dia segala sesuatu maunya menang laki-laki dan berteriak-teriak dengan suara keras dan dengan menyatakan diri dengan gagah perkasa, ini adalah menghilangkan keindahan sendiri, menghina sendiri. Itu sebab Sarah bukan menghias diri dengan emas, dengan perak, dan dengan rambut yang sangat berbeda dengan orang lain. Dia menghias diri dengan hidup suci, hidup lembut, dan hidup stabil. Ini sangat penting sekali. Pada waktu seorang wanita dengan kelembutan, kestabilan, dia tidak bersuara pun, dia sudah bersuara. Dan suara itu adalah suara yang menyentuh hati laki-laki, menyentuh hati sanubari orang yang paling perkasa. Itulah menjadi keindahan, menjadi daya tarik, menjadi keunikan seorang wanita. Saudara-saudara, Sarah dengan kecantikan tidak perlu ikut Ibrahim
untuk pergi tetap jauh. Apalagi selama 60 lebih tahun sisa hidupnya, dia harus taat untuk tinggal di dalam tenda. Dia boleh mengatakan, dengan kecantikanku aku masih laku kok. Aku masih boleh menikah dengan orang yang lebih besar daripada engkau. Karena seluruh dunia yang cantik seperti saya itu sedikit sekali. Tapi dia tidak. Dia mempunyai kelembutan, ketaatan yang sungguh-sungguh menjadi contoh yang baik. Saudara-saudara, dengan demikian panggilan yang diterima oleh Pak Abraham boleh dilunaskan melalui kerjasama dari seorang wanita yang mau taat. Nah saudara-saudara, jikalau pria mau melayani Tuhan, istrinya terus rongrong dia, itu akibatnya merugikan pekerjaan Tuhan, merugikan keluarga ini, dan merugikan wanita itu juga. Saudara-saudara, di dalam sejarah kita melihat ada dua istri yang galak sekali. Yang satu istri dari Socrates, yang satu lagi istri dari John Wesley. Nah, Socrates mempunyai istri yang sangat keras dan galak, yang terkenal di seluruh itu tanah Gerika. Demikian juga John Wesley, pintar khotbah tapi tidak pintar cari nyonya. Nah saudara-saudara, sehingga dia mendapatkan seorang janda waktu dia umur 45, dia baru menikah. John Wesley menikah sangat lambat, dan lambat tidak membuktikan dia menumpuk bijaksana yang cukup, malahan dia dapat istri yang tidak baik. Nah saudara-saudara, Socrates pernah mengatakan, kalau engkau dapat nyonya yang baik, dia akan mendirikan keluarga yang manis bagimu. Jika engkau dapat nyonya yang tidak baik, dia akan mendaksak engkau menjadi ahli filsafat. Nah saudara-saudara, a good wife makes a sweet home for you. A bad wife makes you a philosopher. Karena dia begitu galak, begitu jahat, engkau mikir kok gitu ya, kok gitu, akhirnya jadi pemikir, akhirnya jadi filosof. Nah saudara-saudara, John Wesley satu kali dia menulis, hari ini nyonya saya ribut dan pergi lagi. Saya selalu mengalah, selalu minta dia pulang. Kali ini tidak, mau pulang dapat pulang terserah katanya. Dia catatan hariannya, saya tidak lagi panggil dia pulang karena istri begitu keras. Tapi John Wesley tetap, dia tidak mau diganggu pelayanannya. Dia tetap setiap tahun berkhotbah 1000 kali. Nah istrinya marah-marah, kadang-kadang istrinya berkelahi dengan suara keras, dia tidak peduli. Satu kali John Wesley merasa tidak bisa tahan, nyonya ribut kayak begini, lebih baik keluar. Tidak usah ribut sama dia, dia keluar. Maka dia turun dari rumahnya, jalan keluar. Baru jalan keluar, saudara-saudara, dia terus tunggu kapan ada itu dokar yang datang. Dia mau pergi cari temannya. Pada waktu dia tunggu-tunggu, mendadak tidak ada halilintar, tidak ada itu suara daripada peledek atau guntur yang keras. Ada air hujan turun persis kepada dia, tidak ke lain tempat. Dia lihat nyonyanya siram ember-ember air yang besar kepada dia. Kenapa? Waktu dia ribut-ribut menemukan suaminya tidak dengar ributnya, maka dia ngamuk. Dia cari-cari kemana suaminya. Lihat dari jendela di bawah, disiram. Puji Tuhan, bukan air umum yang disiram. Dan di situ dia menjadi seorang hamba Tuhan yang tidak didukung sepenuhnya dengan istrinya. Tetapi John Wesley tetap menjalankan satu ayat di Alkitab, mencintai Tuhan lebih dari istri. Saudara-saudara, seorang seperti Sarah adalah orang tidak gampang, orang yang mendukung panggilan suaminya, orang yang mengikuti hidup di dalam tenda. Saudara-saudara, dan orang-orang semacam demikian, mereka dipanggil Tuhan, diberikan janji, tetapi janjinya tidak datang-datang. Nah kalau begini, Tuhan, apa maksud panggilanmu? Di manakah janjimu? Engkau omong kosong kepada saya. Saya mengikuti engkau, menanti janji, tapi tak pernah tiba, tak pernah kunjung tiba janjimu. Bagaimanakah hidup semacam demikian? Inilah yang diserahkan, yang diberikan kepada kita di ayat ke-13. Orang-orang ini mati di dalam iman tanpa menerima yang dijanjikan. Oh, saya sangat kagum, saya sangat tertarik dengan ayat ini. Jadi ada semacam orang yang mengikut Tuhan, yang menerima janji Tuhan, yang terus beriman, yang taat kepada Tuhan sampai mati, tapi tidak dapat apa-apa. Mungkinkah engkau menjadi orang demikian? Apa yang disebut iman?
Jikalau iman adalah sesuatu yang langsung dapat bukti, langsung dapat janji, langsung dapat faedah, seperti apa yang diajarkan oleh teologi yang tidak bertanggung jawab, teologi kesuksesan, teologi kemakmuran, maka saudara-saudara, begitu banyak orang pasti akan menjadi orang Kristen. Begitu beriman, langsung sembuh. Begitu berdoa, langsung uang datang. Begitu harap, langsung bank buka pintu untuk saya boleh ambil kredit sebanyak mungkin. Begitu beriman, begitu langsung Tuhan menjawab pertanyaan saya. Kalau demikian, saya mau beriman. Akan menarik begitu banyak orang beriman. Hei, berimanlah kepada Tuhan. Dia tidak melukai engkau. Berilah perpuluhan, nanti Tuhan akan memberikan 10 kali kepada engkau kembali. Itu penipu-penipu. Itu bukan ajaran Alkitab. Saudara-saudara, mungkin engkau pernah dengar khotbah semacam itu. Tapi khotbah itu ditanya dari mana ayatnya. Di mana Allah mengatakan itu? Allah berjanji, janji Allah menurut prinsip Allah. Allah berkata, kata-kata Allah menurut kebenaran Allah. Allah memberikan sesuatu berkat. Berkat-berkat tiba menurut waktu Tuhan. Bukan dijadwalkan oleh keinginan kita. Bukan sesuai ambisi kita. Bukan di dalam program kita. Saudara-saudara, banyak orang pintar bikin program, lalu minta Tuhan, begini ya, hari ini ya, tanggal ini ya, bulan ini, engkau jalankan apa yang saya atur. Itu kurang ajar. Tuhan itu Tuhan. Tuhan yang mengatur seluruh alam semesta, bukan kita. Tuhan yang memimpin kita, bukan disuruh oleh kita. Jadi kalau engkau tidak mengerti dengan benar apa maksud doktrin Tuhan Allah, engkau akan kacau di dalam segala doktrin. Kalau engkau tidak sadar kewibawaan dan kedaulatan Allah, engkau akan menjadi orang yang berambisi memanipulasi anugerah Tuhan, memperalat Tuhan, mengatur Tuhan, dan akhirnya engkau menjadi berantakan. Saudara-saudara sekalian, kadang-kadang kita tunggu terlalu lama, kita tidak sabar. Tuhan, janjimu di mana? Tuhan, mengapa begitu? Tuhan, kenapa saya tidak melihat tanganmu turun pada waktu kita perlu? Tuhan, mengapa engkau tidak menegur pada waktu firman diperlukan? Engkau tidak mengirim orang pada waktu engkau perlukan perkataan-perkataan yang penting. Tuhan kadang-kadang tinggal diam. Our God keeps silent. Sometimes when you need Him badly, He still keeps silent. Banyak sifat ilahi yang tidak terungkap di dalam systematic theology. Banyak sifat-sifat yang saya lihat dengan jelas di dalam Alkitab. Pada waktu seorang yang bernama Lazarus sakit keras, Yesus yang telah menyembuhkan sini sana, yang begitu berkuasa untuk melaksanakan mujizat di sini sana, mengapa pada saat paling darurat, paling butuh, paling diperlukan, Dia tidak datang kepada keluarga yang paling Dia sayang? Yesus paling sayang keluarga Marta, Maria, dan Lazarus. Tapi justru keluarga yang paling sayang, paling dicintai, menghadapi kesulitan, Yesus tidak datang. Bagaimana mengerti? Kalau saya kira saya harus mengatakan, jikalau Marta marah kepada Yesus, itu kita bisa mengerti. Jikalau Maria kecewa kepada Yesus, itu kita bisa mengerti. Jikalau seluruh kampung mentertawakan mereka, bocah lu, percuma kamu percaya Tuhan. Di dalam kesulitan Dia tidak datang kok. Apa janjinya? Apa artinya Dia mencintai engkau? Omong kosong saja. Dia mempentingkan diri. Semua kritikan silakan masuk, tidak akan berubah situasi. Karena Tuhan Yesus memang sengaja lambat datang di dalam hal ini. Kenapa? Kalau Dia cepat datang, maka Lazarus langsung sembuh. Maka mujizat dan kuasa Tuhan yang terbesar tidak dinyatakan. Dia membiarkan Lazarus mati dulu, membiarkan Lazarus masuk kuburan, membiarkan Lazarus mati 4 hari, membiarkan dia sudah busuk mayatnya, sudah menjadi orang yang tahu semua tidak mungkin bangkit. Baru Dia mengatakan, Lazarus keluar. Disitulah kemuliaan Tuhan baru dinyatakan. Kadang-kadang saya mengatakan, Tuhan, mengapa doa kita Engkau tidak dengar? Mengapa kita minta satu tempat ibadah begitu sulit, dipersulit oleh ini, oleh itu, oleh ini, oleh itu? Saudara-saudara, ini semua apa artinya? Apakah melalui kesulitan kita mengatakan, kalau begini saya tidak percaya kepada Engkau? Saudara-saudara, ayat ini jawabannya. Mereka sampai mati beriman
belum mendapatkan yang dijanjikan. Saudara-saudara, mau bangun mall, asal ada uang, 2 tahun jadi. Mau bangun gereja, meskipun ada iman, 20 tahun tidak jadi. Goncang tidak engkau? Imanmu goncang. Mengapa hal rohani begitu sulit? Mengapa uang tidak berjalan? Ini adalah agama yang imannya tidak bisa terlaksana. Ini adalah agama gereja yang janjinya tidak tertepati. Tapi saudara-saudara, saya berkata kepada saudara, sabar, tekun, beriman terus. Amin. Saudara-saudara, Alkitab berkata, semua orang ini beriman mati dan tidak mendapatkan yang dijanjikan. Mereka mati di dalam iman. Ayat ini yang bikin kaget saya. Mereka mati di dalam iman. Mereka beriman tapi mereka mati. Dalam iman mereka semua itu telah mati. Semua telah mati. Mati di dalam iman. Berarti mereka sampai detik terakhir tetap adalah orang yang beriman. Mereka sampai detik terakhir tetap percaya Tuhan itu Maha Kuasa. Tak percaya menjadi kosong, tidak. Di sini dikatakan telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Kasihan bukan? Miserable. Satu keadaan yang begitu kasihan. Sampai mati beriman kepada Tuhan, tapi Tuhan diam-diam tidak kasih. Tidak memberikan sesuatu yang dijanjikan. Biar mereka tunggu sampai mati. Setelah mati sudah ketemu Tuhan, baru gua tahu begitu maksudmu. Saudara-saudara, Tuhan kalau memang sudah janji, Tuhan tidak mungkin lupa. Tetapi waktunya Tuhan lain dengan waktumu. Tuhan kalau sudah janji, selalu dia memperhatikan apa yang dijanjikan. Tetapi janji berarti pre-mission. Saudara-saudara, promise. Istilah pro tambah miss. Di dalam bahasa Latin ada pre-missio. Saudara-saudara, pre-mission. Jadi mission itu pasti jalan. Sebelum mission ada janji. Itu adalah Tuhan kita. Tuhan di dalam Alkitab adalah Tuhan yang berjanji. Teologi reform ada teologi janji. The theology in reform tradition is a theology of covenant. Allah adalah Allah yang berjanji. Kitab suci orang Kristen adalah kitab janji. Kitab suci Kristen terbentuk dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Waktu Yesus melakukan perjamuan suci, dia berkata, inilah darah yang digalirkan untuk janji. Janji yang baru untuk menebus dosa. Saudara-saudara, Tuhan yang janji. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan lupa tidak? Tidak. Tuhan tidak pernah lupa janjinya semua. Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Maka bagaimana? Kita beriman dan tunggu sampai waktu Tuhan capai. Saudara-saudara, pada waktu Tuhan sudah memberikan sungguh-sungguh apa yang dijanjikan, pada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan, engkau melihat kembali, baru engkau sadar, puji Tuhan dulu tidak dikasih. Puji Tuhan janjinya bukan diberikan pada waktu dulu-dulu. Bukankah dulu kita minta ini waktunya, ini waktunya. Tuhan bilang no. Karena Tuhan mempunyai waktu lebih baik dari kita. Tuhan mempunyai tempat lebih baik dari kita. Tuhan mempunyai rencana lebih baik dari kita. Saudara-saudara, kalau engkau patah hati, engkau bilang sudah mati gua. Kalau tidak ada dia, saya bisa hidup. Saya akan berkata, engkau mungkin perlu tunggu untuk dapat yang lebih cantik lagi sedikit daripada dia, lebih pintar dari dia. Tak usah kecewa, tak usah bunuh diri. Semua 1, 2, 3. Tak usah kecewa, tak usah bunuh diri. Saudara-saudara, jangan kecantol sama batu-batu di sejarah. Lihat hari depan ada jalan yang lapang sedang terbuka. Jangan kecantol oleh emosi-emosi yang seharusnya binasa. Lihat ada cinta kasih Tuhan lebih besar kepada engkau. Kalau sampai mati pun belum menikah juga tidak apa-apa. Semua 1, 2, 3. Kalau sampai mati pun belum menikah juga tidak apa-apa. Saudara-saudara, saya pernah mengharapkan kalau memang pimpinan Tuhan jelas, saya tidak nikah. Saya bisa lebih bebas ke sini sana seumur hidup mengabarkan itu. Tapi akhirnya Tuhan tetap memberikan kesempatan saya nikah. Jadi setiap orang lain
Tapi di sini mengajar kita beriman sampai mati meskipun tidak mendapatkan yang dijanjikan. Oh, ini tidak gampang. Beriman sampai mati meskipun tidak mendapatkan yang dijanjikan. Semua 1, 2, 3. Beriman sampai mati meskipun tidak mendapatkan yang dijanjikan. Ini baru membuktikan imanmu iman yang sungguh-sungguh. Imanmu tidak terpengaruh oleh apa yang kau terima. Imanmu tidak pengaruh oleh emosimu yang putus asa atau tidak. Iman itu iman. Iman tidak tergantung harus memperoleh atau tidak. Karena peroleh iya, tidak peroleh sama. Tuhan kita adalah Tuhan yang patut diimani. Nah, ini menjadi suatu dasar justru lebih kuat daripada aku percaya karena aku dapat. Aku percaya karena aku diberikan hadiah. Aku percaya karena aku dilihat. Masih ingat kan Fatsal ini ayat pertama dikatakan justru engkau beriman. Iman adalah fondasi dari segala yang diharapkan. Dan iman adalah bukti dari segala yang belum lihat. Saudara-saudara, semua orang ini mati di dalam iman meskipun belum mendapat. Maka mereka tidak tawar hati. Mereka tidak mencela Tuhan. Mereka hanya berkata, memang di dunia ini saya hanya menjadi tamu saja. Saya hanya menjadi musafir saja. Meskipun demikian, hari depan belum sampai. Hari yang lalu saya tidak lagi mau ingat. Maka mereka tidak pulang ke tempat asal. Karena hanya one arah, satu arah, one way traffic. Only go forward. Hanya maju, pantang mundur. Itu iman orang Kristen. Kiranya Tuhan memberkati kita. Hari ini saya berkhotbah sampai di sini dulu. Mari kita bersama-sama berdiri untuk berterima kasih kepada Tuhan. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Mari kita berdoa untuk iman kita. Kadang-kadang kita seolah-olah ditunda. Kadang-kadang Tuhan seolah-olah tidak memberikan pada waktu. Biar kita taat kepada Dia. Dan kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Sampai mati pun tidak pantap, tidak mundur. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk diri kami. Ajarkan kami menjadi orang yang beriman sungguh. Ajarkan kami menjadi orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam rencana Tuhan. Meskipun waktu kami sangat desak, tetapi kami tetap harus mematuhkan diri kepada Tuhan. Karena rencana Tuhan yang terbaik, waktu Tuhan yang terbaik, kami berdoa kiranya Engkau memimpin kami, membuka jalan bagi kami, membuka hati kami, supaya kami sadar dan mengerti pimpinan Tuhan, dan kami tidak hidup di dalam kesalahan. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan hidup kami satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Peliharalah iman kami, kesetiaan kami, ketaatan kami untuk terus memandang kepada Tuhan. Meskipun kami belum menerima apa yang Tuhan janjikan, tapi Tuhan belum pernah berbuat salah. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.
Tuhan.